Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin terdengar pelan-pelan, tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengalaminya, tapi jarang berani jujur. Hidup terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam hati rasanya kosong. Pernah nggak kamu merasa seperti itu? Rutinitas jalan, kerjaan ada, teman-teman ada, dan kalau orang lain lihat, mereka mungkin bilang, kamu harusnya bersyukur dong, hidupmu kan enak. Tapi entah kenapa, setiap kali bangun pagi, rasanya ada yang hambar, kamu nggak sedang sedih yang mendalam, tapi juga nggak merasa benar-benar hidup. Ini adalah fenomena yang sangat umum, teman-teman. Banyak dari kita menjalani hidup berdasarkan jadwal, bukan berdasarkan panggilan hati. Kita bangun, berangkat kerja, pulang, istirahat, lalu besok diulang lagi. Semuanya tampak normal, sempurna di permukaan. Tapi di dalam, ada perasaan aneh, seolah ada bagian dari diri kita yang pelan-pelan mati. Pelan-pelan, tapi ini penting untuk kita sadari. Dulu, aku sendiri pernah berpikir, kalau rasa kosong ini adalah tanda aku kurang bersyukur. Aku merasa bersalah karena punya perasaan ini. Tapi ternyata aku salah besar. Rasa kosong seringkali muncul bukan karena kita tidak bersyukur, tapi karena kita sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita sendiri. Kita terlalu sibuk menjadi apa yang orang lain inginkan, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Mungkin di tengah kamu nonton video ini, kamu mulai berpikir, wah, kok ini aku banget ya? Sambil kamu lanjut dengerin, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kalau kamu merasa ini penting, share video ini juga ya, karena bisa jadi ada temanmu, saudaramu, atau bahkan orang yang tidak kamu kenal di luar sana yang sedang merasakan hal yang sama, tapi merasa sendirian dan belum berani mengungkapkannya. Mereka butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Banyak dari kita sebenarnya tidak capek secara fisik. Kita bisa tidur 8 jam sehari, makan teratur, tapi tetap merasa lelah. Ini bukan lelah badan, tapi lelah batin. Kita lelah karena harus terus-menerus pura-pura kuat. Lelah karena harus tersenyum padahal hati sedang tidak karuan. Lelah menjalani hari demi hari tanpa benar-benar tahu apa tujuan kita sebenarnya. Mau kemana arah hidup ini, tapi karena semuanya masih terlihat aman dan terkendali, kita lebih memilih untuk diam dan memendam semuanya sendiri. Pelan-pelan ya kita bahas ini. Tapi ini penting. Rasa kosong itu bukan berarti hidupmu gagal atau kamu orang yang lemah. Justru sebaliknya, kadang-kadang rasa kosong itu adalah sinyal. Sinyal yang sangat halus dari dalam dirimu, yang memberitahu bahwa ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Mungkin itu adalah mimpi lamamu yang terkubur, atau keinginan-keinginan kecil yang selalu kamu tunda. Atau bahkan versi dirimu yang dulu lebih bersemangat dan penuh gairah, yang sekarang entah ada di mana. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu murni karena kamu suka, bukan karena tuntutan atau kewajiban? Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hadir dan menikmati momen, tanpa terganggu pikiran tentang masa depan atau penyesalan masa lalu? Seringkali, reaksi umum kita saat merasa kosong bukanlah berhenti sejenak dan merenung, tapi justru sebaliknya. Kita mencoba mengisinya dengan berbagai hal. Kita scroll media sosial lebih lama, bekerja lebih keras sampai larut malam, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan tanpa henti. Kenapa? Karena kita takut. Kita takut sendirian dengan pikiran kita sendiri. Kita takut jika harus berhadapan dengan kekosongan itu. Padahal, yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah lebih banyak distraksi, tapi lebih banyak kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berlari dan mencoba duduk sebentar
dalam keheningan. Ambil napas dalam-dalam dan beranikan diri untuk mengaku pada diri sendiri. Oke, aku hidup, tapi aku tidak merasa hidup. Mengakui ini bukanlah sebuah kekalahan, tapi langkah pertama menuju penyembuhan. Dan kalau sampai di titik ini kamu masih nonton, aku sangat mengapresiasinya. Sambil kita lanjut, aku ingatkan lagi untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siapa tahu dengan kamu membagikan video ini, ada satu orang di luar sana yang akhirnya menemukan keberanian untuk mengakui perasaan yang sama dan mulai mencari jalan keluar. Pelan-pelan, tapi ini penting. Hidup yang penuh dan bermakna itu bukan tentang seberapa sibuk kamu, bukan tentang seberapa banyak pencapaian yang kamu pamerkan, tapi tentang seberapa hadir kamu di dalam hidupmu sendiri, seberapa terhubung kamu dengan perasaanmu, dengan keinginanmu, dengan jiwamu. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu sering merasa kosong tanpa tahu alasannya, mungkin itu bukan karena hidupmu kurang sesuatu. Mungkin bukan karena kamu butuh mobil baru, jabatan baru, atau pasangan baru. Mungkin itu semua terjadi karena dirimu yang asli sudah terlalu lama tidak kamu ajak untuk ikut serta dalam menjalani hidup ini. Kamu meninggalkan dirimu di belakang. Coba mulai dari hal kecil. Tanyakan pada dirimu pagi ini, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini hanya untuk diriku sendiri? Mungkin itu hanya sekadar menyeduh teh favoritmu dengan tenang, mendengarkan satu lagu yang membangkitkan semangat, atau bergelenjelan 15 menit tanpa tujuan. Mulailah membangun kembali koneksi dengan dirimu. Ajak dirimu pulang, karena rumah sejati bukanlah sebuah tempat, tapi perasaan utuh di dalam diri. Ingat, kamu berharga dan perasaanmu valid. Jangan pernah merasa bersalah karena merasakan apa yang kamu rasakan. Jika perasaan ini terus berlanjut dan terasa berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berbicara dengan psikolog atau konselor bisa sangat membantu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan kekuatan untukmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus terkoneksi dengan dirimu sendiri.